Halo semuanya, bertemu kembali di channel Ibu Rumintar Marpaung. Video kali ini Ibu akan membahas tentang penyesuaian perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang kita melakukan penyesuaian ya. Ini dia penyesuaiannya ya. Jadi ada ayat jurnal penyesuaian yang harus kita buat, yaitu ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang, pembelian, biaya angkut, potongan pembelian dan persediaan barang dagang akhir serta retur ya. Ditambah dengan nanti ayat jurnal penyesuaian di perusahaan jasa yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk ayat jurnal penyesuaian, pertama kita harus tulis adalah HPP pada persediaan barang dagang. Ya, ini dia HPP pada persediaan barang dagang awal. Kedua, HPP pada pembelian. Ketiga, HPP pada biaya angkut pembelian. Keempat, potongan pembelian pada HPP. Kelima, retur pembelian pada HPP. Keenam, persediaan barang dagang akhir pada HPP. Untuk persediaan barang dagang awal itu kita lihat di neraca saldo. Ya, kita lihat di neraca saldo ya. Nah, kemudian untuk persediaan barang dagang akhir kita lihat nanti di soal. Ya, di soal akan diberitahu ya berapa persediaan barang dagang akhirnya. Nah, oke. Itu kalau dicatat secara terpisah. Jadi ada kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat jurnal penyesuaian. Ditambah lagi nanti yaitu ayat jurnal penyesuaian yang di perusahaan jasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu kalau kamu mau catat secara terpisah ya, ada 6 ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, 6 ayat jurnal penyesuaian tadi ya bisa kita catat secara sekaligus ya, secara sekaligus. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya yang kita catat adalah HPP dan potongan pembelian dan retur pembelian dan persediaan barang dagang akhir pada, perhatikan kalau sudah pada agak menjorong ke dalam, persediaan barang dagang awal dan pembelian dan biaya angkut. Jadi ini boleh kita tulis ya, kita tulis seperti ini ya, atau boleh ditulis secara terpisah ya. Nah, ini kalau dia ayat jurnal penyesuaian yaitu dengan menggunakan metode HPP ya. Nah, ada yang dia menggunakan metode ikhtisar. Ya, menggunakan metode ikhtisar. Kalau menggunakan metode ikhtisar, ayat jurnal penyesuaian yang kita tulis hanya 2, yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Kemudian jurnal berikutnya persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Jadi hanya 2 jurnal ini aja yang kita buat ayat jurnal penyesuaiannya di perusahaan dagang kalau menggunakan ikhtisar laba rugi ya, ditambah dengan nanti ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita pelajari di perusahaan jasa seperti gaji, penyusutan, peralatan, perlengkapan ya, asuransi, sewa, dan lain-lainnya ditambah dengan itu. Oke, itu dia untuk ayat jurnal penyesuaian. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Misalkan ya, diminta buat ayat jurnal penyesuaian di mana latihan soal yang sudah kita kerjakan yaitu PD Pelangi. Jadi PD Pelangi sudah kita kerjakan jurnal umumnya, kemudian buku besarnya serta neraca saldonya ya. Jadi AJP yang pertama ya, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang awal. Nah, untuk nilainya berarti kita tulis itu adalah, oke, kita lihat di neraca saldo. Ini dia persediaan barang dagangnya ya. Oke, ini dia ya, persediaan barang dagangnya 2 juta, maka nanti di ayat jurnal penyesuaian kita tulis harga pokok persediaan barang dagang, harga pokok penjualan ya, atau HPP pada persediaan barang dagang awal sebesar 2 juta ya. Nah, yang kedua. Nah, di sini nanti sebesar
2 juta ya. Nah, yang kedua berarti HPP pada pembelian. Nah, kita lihat lagi neraca saldo. Berapa jumlah pembelian? Ya, jumlah pembelian. Nih dia jumlah pembeliannya. Ya, kita lihat jumlah pembelian. Ini ya 3.250 ya. Jumlah pembelian 3.250. Berarti tinggal tulis saja ya. HPP pada pembelian 3.250. Kemudian biaya angkut pembelian. Kita lihat lagi di neraca saldo biaya angkut. Nah, ini dia biaya angkut pembelian sebesar 250 ya. Berarti kita tulis lagi. Berarti HPP pada biaya angkut pembelian 250 dan seterusnya ya sampai 6 ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalkan catat secara langsung ya tinggal kita tuliskan aja. Ya, tinggal kita tuliskan aja, tapi di sini HPP-nya berarti tinggal nanti di sini HPP-nya kita kurangkan. Jadi kita lihat di neraca saldo berapa potongan pembeliannya, berapa retur pembeliannya, berapa persediaan barang dagang akhirnya, persediaan barang dagang awal, pembeliannya dan biaya angkut pembeliannya ya. Jadi nanti HPP-nya ya tinggal kamu kurangkan. Berapa debitnya, jumlahnya, berapa kreditnya, jumlahnya, kurangkan, maka sisanya atau selisihnya itulah nilai HPP-nya. Ya, bahwa debit dengan kredit harus sama. Nah, kalau dia menggunakan ikhtisar laba rugi berarti tinggal ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal lihat di neraca saldo ya. Sedangkan kalau persediaan barang dagang akhir akan diberitahu di soal. Oke, sampai sini untuk ayat jurnal penyesuaian. Setelah ini baru kita menyusun nanti yaitu kertas kerja atau neraca lajur. Oke, sekian untuk video kali ini tentang penyesuaian. Selamat mengikuti pelajaran Ibu. Selamat belajar dan salam sehat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Yang belum silakan like dan subscribe.